Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6851 sampai bab 6860. Teriakan tiba-tiba sang ninja mengejutkan semua orang. Dia berada di era apa? Jika menyebut seseorang sebagai iblis yang tidak dapat dibunuh, maka mungkin menderita penyakit otak yang serius. Pete Roger, yang berada paling jauh, berteriak dengan marah, "Heng! Bunuh mereka semua, Jepang kecil yang tidak bisa diandalkan." Ketika dua orang di baris ketiga mendengar hal itu, pikiran pertama mereka adalah segera meminum obatnya dan merawat Tawana dan Trevor terlebih dahulu. Charlie tiba-tiba mengambil tindakan pada saat ini. Dia menjambak rambut kedua pembunuh dari belakang. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dan kemudian dengan tarikan tiba-tiba, dia benar-benar menyeret mereka berdua langsung dari kursi ke kursi barisan belakang. Di bawah kekuatan besar Charlie, tubuh mereka membentuk huruf C dengan busur besar tepat di sepanjang sandaran kepala kursi. Pinggang dan tulang belakang mereka hancur karena membekukan tubuh mereka. Saat mereka jatuh, mereka menjadi paraplegia tinggi. Kedua mayat itu diseret ke barisan belakang. Dan tentu saja mereka tidak punya kesempatan untuk memasukkan cairan ke dalam jarum suntik. Sehingga Tawana dan Trevor bisa menyelamatkan nyawa mereka untuk sementara waktu. Pasangan orang asing itu saling memandang jarum suntik di leher satu sama lain. Dan melihat Charlie tiba-tiba menyerang kedua orang itu. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah dibunuh. Dan berteriak ketakutan. Saat ini, mereka berdua begitu panik hingga selain menangis dan menjerit. Mereka bahkan tidak terpikir untuk mencabut jarum suntik dari leher mereka. Dua orang yang duduk di barisan depan Tawana dan Trevor, serta Peter Roger di co-driver, tidak pernah membayangkan perburuan yang begitu gigih akan terjadi secara tidak terduga. Kedua orang di barisan depan segera berbalik, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk mengambil jarum suntik di leher Tawana dan Trevor, mencoba menyelesaikan penyuntikan obatnya dengan cepat. Pada saat ini, Peter Roger juga menyadari bahwa Charlie adalah target yang sulit. Dia segera mengeluarkan pistol yang berisi peluru dan menyalakan pengamannya, berharap bisa membunuh Charlie sesegera mungkin. Tetapi Charlie berada di saat-saat terakhir satu baris. Ada dua orang saya sendiri yang menghalangi bagian depan. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan syuting yang sama sekali. Lebih penting lagi, kendaraan saat ini sedang melaju di pusat kota Tokyo. Untungnya, kendaraan tersebut sangat pribadi dan tidak dapat dilihat dari luar. Dan mengulanginya juga sangat bagus. Sulit untuk menyatakan. Jika kacanya pecah pasti akan menarik perhatian dunia luar. Dan mungkin akan sulit untuk melarikan diri jika ingin melarikan diri. Jadi, dia langsung berteriak, "Bunuh orang China itu dulu. Cepat!" Begitu kata-kata itu keluar, dua orang di baris pertama segera konstruksi menuju Charlie. Ninja di sebelah Charlie juga memulihkan dari tadi, mengangkat lengannya, dan siap menusuk Charlie dengan surikennya lagi. Suriken miliknya telah dipadamkan dengan racun. Selama menembus kulit musuh, musuh akan mati. Menghadapi para pembunuh dan ninja yang tidak bisa berdiri di atas panggung, ekspresi Charlie sangat tenang dan tenang. Dia langsung meraih lengan yang ditusuk oleh ninja di sebelahnya dan mengangkatnya ke atas. Ketika dia tiba, Charlie langsung menggunakan ninja sebagai senjata untuk memukul mereka berdua. Tubuh dengan berat lebih dari 100 kg itu dipukul langsung oleh Charlie dengan kekuatan yang sangat besar ketika dia mengambil tindakan tanah dengan keras. Kedua orang yang jatuh, rasanya semua tulang rusuknya patah. Belum lagi berjuang untuk bangkit. Bahkan mendorong ninja itu menjauh darinya pun sulit. Peter Roger tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5 anak buahnya akan langsung dibebaskan dari efektivitas tempur mereka oleh Charlie. Sekarang hanya ada satu pengemudi yang tersisa di dalam mobil selain dirinya. Dia khawatir hanya ada satu pengemudi. Ini jalan buntu. Jadi, Peter Roger segera mengarahkan pistolnya ke Charlie. Mengarahkan matanya ke garis bidik. Ingin membunuh satu tembakan. Trevor melihat Peter Roger mengangkat pistol di kursi penumpang untuk menembak Charlie. Dan tanpa sadar berteriak, "Tuan Wade, hati-hati." Charlie sedikit tersenyum.
mengeluarkan jarum suntik darinya dengan gerakan yang sangat cepat. Dan kemudian melemparkan jarum itu langsung ke arah Peter Roger dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Peter Roger baru saja mengarahkan crosshair ke kepala Charlie dan hendak menarik pelatuknya. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk di pergelangan tangan. Jari-jarinya langsung terlepas seperti sengatan listrik yang menutupi pergelangan tangan dengan saksama. Jarum suntik berisi racun itu benar-benar menembus sebagian besar pergelangan tangan secara miring, hanya menyisakan bagian untuk menggerakkan obat. Saat ini, Charlie mengeluarkan jarum suntik dari leher Tawana dan melangkah menuju mobil. Ketika Peter Roger melihat Charlie mendekat, dia segera membungkuk untuk mengambil pistolnya. Tetapi begitu dia menundukkan kepalanya, sebelum dia bisa melihat di mana pistolnya jatuh, Charlie sudah ada di sana. Charlie menusukkan jarum suntik lainnya ke leher pengemudi tanpa ragu-ragu dengan satu tangan, menggenggam tangan kanan Pete Roger dengan tangan lainnya, dan meletakkan ibu jari kedua tangan di bagian bawah alat pembuat obat. Lalu Charlie berkata dengan dingin, "Sebaiknya kalian berdua patuh. Jika tidak, aku akan menambah racun yang telah kamu siapkan ke dalam tubuhmu." Sopir itu terlalu takut untuk bergerak dan berkata dengan cepat, "Tuan, mohon jangan impulsif. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Peter Roger juga berkata dengan panik, "Tuan, Anda, apa yang Anda inginkan?" Charlie berkata kepada pengemudi, "Temukan persimpangan untuk menyingkirkan kendaraan lain dan kembali ke Tokyo Dome." Pembawa tahu betapa pentingnya menyelamatkan nyawanya dan segera berkata, "Baik Pak. Saya akan belok kiri di persimpangan berikutnya." Pete Roger berkata kepadanya, "Jika kamu kembali, kami akan mati. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi." Charlie berkata dengan dingin, "Apakah bentengku akan melepaskanmu?" Peter Roger membungkus giginya dan berkata, "Bagaimanapun, aku akan mati. Jadi aku lebih baik mati di tanganmu." Ada sesuatu yang belum dikatakan Pete Roger. Jika dia diberi pilihan, diracuni oleh Charlie sekarang mungkin merupakan pilihan terbaik. Karena orang-orang di belakangnya kejam bahkan kejam dan mesum. Dia pasti akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Sebagai perbandingan, lebih baik membiarkan Charlie memberikan kematiannya yang bahagia. Sopir itu sepertinya dibangunkan oleh Peter Roger. Dan dia segera mengambil keputusan dan berkata kepada Charlie, bunuh kami, dan bawa mereka berdua pergi. Kami hanya ingin kamu memberi kami kematian yang menyenangkan." Charlie mungkin menebak mengapa kedua orang ini tidak takut mati. Charlie berkata, "Jika Anda bekerja sama dengan baik, saya akan meminta Mitsui Yoshitaka untuk menyelamatkan hidup Anda. Jepang adalah wilayah keluarga Mitsui. Mereka yang memerintah Anda dari jarak jauh di Amerika Serikat. Tidak peduli berapa lama kami berusaha, kami tidak bisa melewati keluarga Mitsui dan datang ke Jepang untuk membunuhmu." Peter Roger bertanya kepadanya, "Menurut Anda mengapa keluarga Mitsui akan melindungi kami? Hari ini kami menculik dan membunuh Tawana di wilayah mereka, di bawah hidung mereka. Begitu kami berhasil, reputasi keluarga Mitsui akan didiskreditkan di seluruh dunia. Jika dia mengukur keluar, dia mungkin ingin membunuh kami dengan tangannya sendiri." Charlie mencibir dan berkata, "Aku menyelamatkan Tawana darimu, hanya untuk membantu keluarga Mitsui menyelamatkan muka dan reputasinya, dan menghindari diejek oleh seluruh dunia. Jika dia tidak memberiku wajah ini, maka dia tidak pantas menjadi kepala keluarga Mitsui. Jika Tawana datang begitu saja ke Jepang untuk mengadakan konser dan membunuh atau menghilangkan sebelum konser, maka polisi metropolitan Jepanglah yang akan dipermalukan di seluruh dunia. Namun, jika Tawana menghilang di pesta keluarga Mitsui, maka keluarga Mitsui harus menanggung kesalahannya. Mengingat pengaruh Tawana di seluruh dunia, jika Charlie tidak mengambil tindakan dan membiarkan Pete Roger dan gengnya sukses, keluarga Mitsui akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia dan menjadi pendosa di mata ratusan juta penggemar Tawana. Dampaknya terhadap reputasi dan bisnis keluarga Mitsui akan beragam. Charlie yakin kejadian ini pasti akan membuat Mitsui Yoshitaka berhutang budi padanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menuruti kata-katanya di masa depan, tapi setidaknya dia harus mempertimbangkan permintaannya. Peter Roger bukanlah orang bodoh. Dia memahami arti kata-kata Charlie. Sangat mungkin untuk memahami logikanya dengan cermat. Jika dia gagal bertindak, dia akan mati bahkan jika dia tidak bekerja sama dengan Charlie. Dia akan mati lebih parah lagi. Jika dia diserahkan kepada Charlie, dia akan mati. Polisi Jepang, meskipun mereka tidak dijatuhi hukuman mati,
setidaknya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Charlie tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia masih akan mati saat itu. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup sekarang adalah bekerja sama dengan Charlie. Selama Charlie berbicara, keluarga Mitsui pasti bisa menyelamatkan nyawanya. Jika itu tidak berhasil, menempatkan dirinya sebagai tahanan rumah jauh lebih baik daripada pilihan lain. Setelah berpikir sejenak, Peter Roger segera berkata kepada pengemudinya, "Dengarkan pria ini dan kendarai mobilnya kembali." Sopir pun merasa ini adalah pilihan terbaik. Melihat Peter Roger menerima syarat Charlie, dia akhirnya menghela nafas lega dan berkata cepat, "Bos, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain?" Peter Roger memandang Charlie dan berkata, "Tuan, kecuali ninja di mobil lain, sisanya adalah saudara yang telah bersamaku melalui hidup dan mati. Jika kami kembali bersamamu, mereka pasti akan mati. Bisakah mereka ikut dengan kita?" Charlie bertanya kepadanya, "Apakah mereka akan mendengarkanmu?" "Ya." Peter Roger mengangguk dengan berat dan berkata, "Mereka mempercayai saya tanpa syarat. Mereka akan melakukan apapun yang saya minta. Jika mereka tahu bahwa tindakan kami telah dihancurkan oleh Anda, mereka akan mengerti bahwa saya menyelamatkan kehidupan mereka." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, Anda meminta mereka untuk berbalik dan kembali. Saya akan menghubungi keluarga Mitsui untuk melakukan persiapan. Ketika mereka sampai di sana, mereka semua harus melucuti senjata dan keluar dari mobil dan menyerah. Siapapun yang berani, aku akan membunuh mereka di tempat." Peter Roger berkata, "Jangan khawatir, saya akan menjelaskannya kepada mereka." Charlie bersenandung dan berkata, "Oke, kamu bisa berkomunikasi dengan mereka." Peter Roger menekan tombol komunikator di telinga dan berkata, "Semuanya, mohon diperhatikan. Kita akan memutar di persimpangan di depan dan kembali ke dom." Sebuah pertanyaan langsung datang dari komunikator. "Bos, kenapa kita kembali? Kita sudah berhasil membawa mereka." Peter Roger berkata dengan tenang, "Rencananya gagal. Ada master di mobil kita. Semua saudara telah kehilangan kemampuan pertarungannya. Kita berada di pusat kota Tokyo sekarang. Bahkan jika kalian berkumpul untuk bertarung, mustahil untuk berhasil. Sekali rencana gagal, kalian semua tahu apa hasilnya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kembali sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan. Cari dan larilah demi nyawamu sendiri dan berdoalah agar tidak tertangkap." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada pengemudinya, "Berbalik sekarang," tanpa menunggu jawaban mereka. Sopir itu mengangguk, segera melambat dan berbalik menuju Tokyo Dome. Saat ini, Tawana dan Trevor datang ke mobil sambil berpegangan tangan karena terkejut. Tawana memandang Charlie dengan ekspresi yang rumit. Nada suaranya tidak lagi bangga dan mendominasi. Dia berkata dengan agak patuh, "Tuan Wade. Tuan, ya, saya ingin menelepon keluarga saya dan kedutaan. Untuk masalah serius seperti ini, saya harus mencari suaka ke kedutaan." Charlie berkata tanpa ekspresi, "Tidak, kembali dan duduk." Tawana mau tidak mau bertanya, "Kenapa tidak? Orang-orang ini semua adalah pembunuh. Masalah serius seperti itu setidaknya harus dilaporkan ke polisi Jepang dulu, bukan?" "Tidak," jawaban Charlie masih dingin. Dan dia berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, saya memiliki kendali penuh atas masalah ini. Anda tidak berhak membuat keputusan apapun tanpa izin saya." Tetapi, Tawana masih ingin berdebat. Namun disela oleh Charlie. "Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Aku akan keluar dari mobil dan segera pergi. Kenapa mereka tidak peduli padamu? Hidup atau matimu tidak ada teknisnya denganku. Bagaimana cara melindunginya?" Tawana tidak menyangka Charlie begitu mendominasi dan tidak memberikan dirinya kesempatan untuk memilih. Dia tanpa sadar ingin marah. Namun ketika memikirkan apa yang baru saja terjadi, kemarahan itu hilang dalam sekejap. Dia juga tahu betul bahwa Charlie menyelamatkan nyawanya dan Trevor. Jika dia tidak bekerja sama dengannya dan dia menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, saya setuju." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata, "Ingat apa yang aku katakan. Aku memiliki kendali penuh atas semuanya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kathleen. Kathleen sedang bertabrakan dengan Claire. Ketika dia menerima telepon dari Charlie, dia segera berjalan ke samping dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wade, apa pesanan Anda?" Charlie berkata, "Ada orang di dalam mobil yang ingin membunuh Tawana."
Mereka sudah saya setujui. Saya meminta mereka mengemudi kembali sekarang. Beritahu Mitsui Yoshitaka untuk membersihkan tempat parkir internal dari semua orang yang tidak relevan dan melarang keras undangan pesta agar tidak keluar. Kathleen terkejut dan segera menyadari keseriusan masalah ini. Dia berkata dengan cepat, "Tunggu sebentar. Saya akan segera pergi." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan segera berjalan menuju Mitsui Yoshitaka. Saat ini, Mitsui Yoshitaka tidak menyadari keseriusan masalah. Putrinya Shinmei Mitsui selalu merasa ada yang tidak beres. Jadi dia bertanya kepadanya, "Odo-san, mengapa agen Amerika itu membawa Tawana pergi? Saya selalu merasa ada yang tidak beres." Mitsui Yoshitaka tersenyum tipis dan berkata, "Oh Shinmei, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang politik. Meskipun Tawana adalah bintang populer, dia telah berpartisipasi dalam banyak hal yang tidak boleh dilibatkan dalam statusnya. Dan dia juga membuat taruhan yang salah. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dia sekarang menjadi anggota bandit. Dan hanya masalah waktu sebelum dia dilikuidasi." Mengatakan itu, Mitsui Yoshitaka menambahkan, pemenangnya sendiri sangat tidak puas dengan perilakunya sebelumnya. Dan telah secara terbuka menyatakan bahwa begitu dia menang, penyelidikan yang relevan akan dilakukan. Selain itu, dia adalah karakter yang tidak membalas dendam dalam semalam. Jadi dia akan segera melancarkan penyelidikan. Investigasi terhadap Tawana juga diharapkan. Mungkin dia masih memiliki banyak bukti yang belum diketahui dunia luar. Begitu bukti-bukti tersebut terungkap, karir Tawana mungkin akan berakhir. Shinmei Mitsui mengatupkan ciumannya. Ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Tapi ayah, jika pihak lain benar-benar balas dendam, maka saat ini, mengapa tidak secara terbuka membawa Tawana kembali ke Amerika untuk mengunci?" Begitu Tawana dibawa kembali ke Amerika untuk pendanaan sebelum konser dimulai, kejadian ini pasti akan menjadi berita besar yang akan menimbulkan sensasi di dunia. Dalam hal ini, itu juga akan menjadi pukulan besar bagi Tawana karena sudah membuat janji temu dengan puluhan ribu penonton. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara manapun. Ini, Mitsui Yoshitaka sepertinya bingung dengan pertanyaan Shinmei Mitsui. Tapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan penilaiannya. Jadi dia dengan santai berkata, "Mungkin aku hanya menjaga tali dalam segala hal. Dan sekarang aku akan membahas Tawana secara pribadi. Jika Tawana bisa berubah dari kegelapan menjadi terang, yang juga merupakan hal baik baginya. Hal-hal seperti politik pada dasarnya rumit, seperti perang bisnis tingkat atas. Kemarin, dua perusahaan berpasangan sampai mati. Besok, kontraknya mungkin digabung menjadi satu. Di masa depan, ada peluang untuk mengalaminya secara perlahan." Shinmei Mitsui ragu-ragu sejenak, dan tidak mengungkapkan pendapat yang berbeda. Sebaliknya, dia berkata, "Odo-san, ini hanya 3 jam sebelum konser dimulai. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk menelepon biro luar negeri dan bertanya? Tolong minta mereka membantu mencari tahu kapan Tawana bisa kembali. Bukan masalah besar jika pertunjukan dimulai setengah jam kemudian. Jika ditunda 1 jam, beberapa penonton mungkin akan menimbulkan masalah." Mitsui Yoshitaka tersenyum tipis dan berkata, "Mereka baru saja berangkat dan belum tiba di kedutaan. Jangan khawatir, saya akan menelepon orang-orang di Kementerian Luar Negeri dalam waktu setengah jam dan meminta mereka untuk membantu bertanya." Oke, melihat ini, Shinmei Mitsui tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Kathleen mendatangi Mitsui Yoshitaka dan berbisik, "Tuan Mitsui, ada sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Anda." Mitsui Yoshitaka segera mengangguk dan berkata dengan sopan, "Nona Fox, tolong bicara." Kathleen melirik Shinmei Mitsui dan ibunya, dan berbisik, "Ayo minggir dan ngobrol." Melihat ini, Mitsui Yoshitaka menduga masalah ini mungkin sangat penting. Jadi dia segera bangkit dan datang ke samping bersama Kathleen. Shinmei Mitsui segera berdiri dan mengikuti. Mitsui Yoshitaka melihat bahwa dia juga mengikuti dan berkata dengan cepat, "Shinmei, Duosang dan Nona Fox memiliki hal penting untuk didiskusikan. Jadi jangan ikuti saya." Shinmei Mitsui buru-buru bertanya, "Nona Fox, saya berani bertanya, apakah ini diperbolehkan dengan Tawana?" Kathleen sedikit melihat kekhawatiran dalam ekspresinya dan tahu bahwa dia pasti menyadarinya. Jadi dia tidak siap untuk menghindarinya. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, dia berkata kepada mereka berdua, "Tuan Wade, saya meneleponku."
Dia bilang orang-orang di dalam mobil itu semuanya adalah pembunuh yang dikirim oleh Amerika Serikat untuk membunuh Tawana Sweet. Ah, ekspresi Mitsui Yoshitaka langsung menjadi ngeri. Dan dia berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Kathleen melihat ekspresi kagetnya, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Tuan Mitsui, Anda beruntung hari ini. Tanpa Tuan Wade, Tawana dan pacarnya akan menjadi dua mayat. Saya khawatir keluarga Mitsui akan dihujat oleh media dunia selama beberapa tahun. Dan penggemar Tawana di seluruh dunia akan mengkritik. Mereka akan membocorkan segala sesuatu tentang keluarga Mitsui. Sebagai kepala keluarga Mitsui dan penggagas pesta ini, Anda juga akan menjadi tikus jalanan di seluruh dunia. Lebih dari 100 juta orang Jepang akan dipermalukan karena kamu. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu selama sisa hidupmu." Mitsui Yoshitaka bukanlah orang yang bodoh. Dia telah membuat penilaian yang salah sebelumnya. Dan pola pikirnya selanjutnya terus menyimpang berdasarkan penilaian yang salah tersebut. Oleh karena itu, ketika putrinya Shinmei Mitsui mengajukan pertanyaan, dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi bahkan secara tidak langsung menyangkal pandangan putrinya. Tapi sekarang setelah dia mendengar Kathleen menjelaskan masalahnya, dia tiba-tiba sadar dan menyadari betapa bodohnya kesalahan yang dia lakukan kali ini. Ingin memahami taruhannya, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Kathleen tidak melebih-lebihkan sama sekali. Jika Tawana benar-benar mati karena ini, reputasi keluarga Mitsui akan hancur total. Dia khawatir akan menyalahkan dan mengecewakan diri sendiri saat itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Terlebih lagi, meskipun suasana sosial di Jepang sangat munafik, semuanya didasarkan pada premis bahwa sisi gelap tidak akan terungkap. Begitu kemunafikan dan kekotoran sisi gelap dipublikasikan, orang-orang akan langsung menjadi orang buangan dan ditolak oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, seringkali ada situasi di Jepang, bos atau perusahaan dapat memproduksi dan menjual barang palsu selama beberapa dekade. Dan bos dapat merasa nyaman menghasilkan uang kotor tanpa rasa bersalah melakukan bunuh diri ketika dia dihina oleh seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang telah mengembangkan pemahaman diam-diam. Jika seseorang melakukan kesalahan besar, namun memilih bunuh diri untuk meminta maaf, maka semua orang bisa menghormatinya sebagai laki-laki. Opini publik pada umumnya tidak akan mengkritiknya dengan keras membalik halaman. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kesalahan besar tetapi tidak bunuh diri untuk meminta maaf, maka semua orang akan mengira bahwa dia bukan hanya orang berdosa, tetapi juga orang berdosa yang sangat tidak tahu malu, dan akan dibenci oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, jika melakukan kesalahan besar tetapi tidak bunuh diri, pada dasarnya Anda mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa Anda tidak tahu malu, dan orang tersebut telah sepenuhnya meninggalkan nilai sosial Anda. Dalam suasana sosial seperti ini, begitu Tawana benar-benar meninggal di Jepang dan ditipu oleh seorang pembunuh di depan Mitsui Yoshitaka, Mitsui Yoshitaka harus melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga meskipun dia tidak bunuh diri untuk meminta maaf. Dan keluarga tidak akan mengizinkannya terus duduk di kursi ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa lebih berterima kasih kepada Charlie. Dan dengan cepat bertanya kepada Kathleen, "Nona Fox, apakah Tuan Wade dan yang lainnya sudah kembali?" "Mereka kembali," Kathleen berkata. "Segera panggil semua petugas keamanan keluarga Mitsui dan tutup bagian dalam dan luar. Jangan biarkan orang luar memasuki area parkir. Dan jangan biarkan orang-orang di dalam rombongan keluar." "Baiklah," Mitsui Yoshitaka membungkuk hormat. "Saya akan mengaturnya sekarang. Terima kasih Nona Fox dan Tuan Wade untuk semuanya." Kathleen berkata, "Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Saya hanya seorang utusan. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Mari kita berterima kasih kepada Tuan Wade dengan baik ketika dia datang." "Tentu saja," Mitsui Yoshitaka mengangguk berulang kali dan berkata sambil menyeka keringat dingin. "Nona Fox, saya akan mengatur semuanya sekarang. Maukah Anda keluar dan menunggu bersama saya?" Kathleen berkata, "Ayo pergi bersama. Tapi jangan ganggu para tamu." "Baik," Mitsui Yoshitaka sekarang seperti cucu abu-abu di depan Kathleen. Dan sosoknya tiba-tiba turun lebih dari satu tingkat. Shinmei Mitsui di samping buru-buru berkata, "Oh Duo-san, aku ingin ikut denganmu." Mitsui Yoshitaka ragu-ragu sejenak dan ingin menolak. Namun ketika dia menyadari bahwa putrinya dapat melihat lebih jelas daripada dia berkata, "Kalau begitu kamu bisa ikut denganku."
Yoshitaka Mitsui segera memanggil pengawal keluarga Mitsui dan meminta mereka untuk menjaga pintu masuk dan keluar tempat parkir VIP. Tempatnya sendiri semi tertutup dan terletak di lantai bawah tanah dom. Lorong bawah tanah luas yang didedikasikan untuk para VIP dan pertunjukan. Ketika tim masuk dan keluar, itu harus diperiksa di pintu masuk dan keluar agar tidak ada paparazzi atau personel lain yang tidak relevan yang dapat melihatnya. Tim pengawal keluarga Mitsui sangat besar. Ada lebih dari 30 orang di tempat kejadian hari ini. Orang-orang ini tidak hanya melindungi keselamatan anggota keluarga dan tamu Mitsui, tetapi juga menjaga keselamatan di tempat kejadian orang. Semakin dia merasa khawatir, begitu banyak orang yang akan menjaganya. Dan dia juga ada di tempat kejadian. Dan dia benar-benar membiarkan pembohong menipu Tawana dari sini. Meskipun Mitsui Yoshitaka tidak terlalu profesional, tirai pelindung dipilih dengan cermat. Orang-orang ini segera melakukan semua persiapan dan bersiaga untuk mencegah keadaan darurat. Kali ini bus Toyota melaju kembali ke dom terlebih dahulu. Beberapa petugas keamanan di depan pintu masih mengenakan sarung tangan putih dan berdiri rapi dalam barisan sambil membungkuk. Pengemudi langsung mengemudikan mobilnya ke dalam dom, dan beberapa mobil di belakangnya mengikuti. Mitsui Yoshitaka melihat konvoi yang kembali dan gemetar. Di satu sisi, dia takut, dan di sisi lain, dia sangat marah. Menipu dan membunuh orang di depannya. Mitsui Yoshitaka tidak hanya menghancurkan kepala Taisui, tetapi juga menggali lubang dan kotoran di kepala Taisui setelah menghancurkan tanah. Ketika kendaraan berhenti di depan Mitsui Yoshitaka dan Kathleen, pintu terbuka. Charlie berdiri di dalam pintu dan berbalik untuk menyambut Tawana dan Trevor di dalam. Kalian berdua keluar dulu. Keduanya tidak berani bertahan dan melompat keluar dari mobil seolah-olah melarikan diri. Dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ada lubang berdarah di leher mereka berdua. Dan sisi-sisinya sudah berubah menjadi hitam dan ungu. Yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Shinmei Mitsui dengan cepat berteriak. Tawana, kamu baik-baik saja. Ketika Tawana melihat Shinmei Mitsui, dia berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Shinmei Mitsui dan menangis dengan sedihnya. Shinmei, kamu hampir tidak bisa melihatku. Mitsui Yoshitaka dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Trevor. Tuan Kennedy, Anda baik-baik saja. Trevor mengangguk berulang kali. Tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan berkata, terima kasih kepada Tuan Wade. Kalau tidak kita akan mati. Kali ini, Charlie juga turun dari mobil bersama Peter Roger dan sopirnya. Ketika Mitsui Yoshitaka melihat Charlie, rasanya seperti seorang anak kecil yang telah hilang selama bertahun-tahun melihat ayahnya. Dia memegang tangan Charlie dengan penuh semangat dan kagum. Tuan Wade, kamu menyelamatkan hidup. Charlie dengan tenang tersenyum dan berkata, Tuan Mitsui, saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda untuk saat ini. Mitsui Yoshitaka memandang Peter Roger, dipenuhi gigi dengan kebencian, dan berkata dengan suara dingin, Jalan Bagaya. Jika kamu berani membunuh seseorang di wilayah keluarga Mitsui, aku akan memastikan kamu mati tanpa penguburan. Peter Roger takut dengan tajamnya Mitsui, dan dengan cepat menoleh ke arah Charlie untuk meminta bantuan. Charlie berkata kepada Mitsui Yoshitaka, Tuan Mitsui, Anda tidak dapat membunuh satu pun dari orang-orang ini, dan Anda harus melindungi mereka dengan baik. Anda tidak dapat membiarkan mereka melakukan kesalahan berdasarkan fondasi yang ada, dan Anda tidak dapat membiarkan masalah ini menyebar ke pihak luar. Mitsui Yoshitaka berkata dengan terkejut, Tuan Wade, mengapa Anda ingin mempertahankan hidup mereka? Semua bajingan ini harus dibunuh tanpa membiarkan satu pun hidup. Charlie mengerutkan kening dan menatapnya. Dan berkata dengan dingin, sudah kubilang untuk melindungi mereka dengan baik. Dapatkah kamu memahamiku? Mitsui Yoshitaka melihat ekspresi Charlie sedikit muram. Meski sulit untuk dipahami dan dia sangat marah. Namun ketika dia mengira Charlie telah membantu dengan menyelamatkan Tawana dan Trevor. Dan ada Kathleen di mengasuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia berkata, semuanya, saya akan mematuhi instruksi Tuan Wade. Charlie memandangnya dan berkata dengan dingin, saya sering bermimpi dengan Anda orang Jepang. Dan sejujurnya, saya belum pernah bertemu banyak orang Jepang yang benar-benar memiliki semangat kontrak. Jadi aku harus mengutamakan kata-kata burukku. Karena Anda berjanji padaku, kamu tidak bisa berubah pikiran kapanpun. Jika tidak, dimanapun kamu berada, aku akan membuatmu membayar harganya.
Mitsui Yoshitaka merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi-ekspresi serius Charlie. Bukannya dia belum pernah melihat orang yang membunuh orang seperti orang gila. Tidak peduli betapa ganasnya orang-orang itu, mereka sepertinya tidak mendukung Charlie. Saat ini, dia sangat ingin mengetahui tentang identitas Charlie. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu kejam. Dan dia tidak mengerti mengapa pemuda ini membuat Kathleen memperlakukannya dengan hormat. Karena momentumnya benar-benar ditekan oleh Charlie. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jangan khawatir. Karena saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya." Oke, Charlie mengangguk sedikit. Lalu memandang Peter Roger dan berkata, "Mulai sekarang, Tuan Mitsui akan bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan sehari-hari Anda. Saya tidak tertarik dengan siapa yang ada di belakang Anda. Jadi Anda tidak harus memberitahuku. Kamu hanya perlu hidup dengan baik. Dan kesepakatan di antara kita akan selesai." Peter Roger benar-benar mengagumi Charlie saat ini. Dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Wade." "Terima kasih." Charlie menoleh untuk melihat ke arah Mitsui Yoshitaka dan berkata, "Saya hanya meminta Anda untuk menjaga mereka tetap aman dan merahasiakan semua yang terjadi hari ini. Anda harus mendorong mereka dan memaksa mereka untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka katakan. Mereka seperti tamu. Mengerti?" Mitsui Yoshitaka merasa tertekan. Orang-orang ini hampir membuatnya terlihat buruk. Charlie juga meminta untuk memperlakukan orang-orang ini seperti tamu. Tetapi dia tidak mau dalam hati. Namun, dengan aura Charlie yang menekannya, dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya pasti akan menuruti permintaan Anda." Charlie bersenandung. Lalu berkata, "Beberapa orang di dalam terluka. Tetapi mereka belum mati. Bagi yang terluka, Anda bertanggung jawab merawat mereka. Bagi yang cacat, Anda bertanggung jawab mengatur agar orang-orang menjaga makanan dan kehidupan sehari-hari mereka." Oke, dengan penayangan sebelumnya, Mitsui Yoshitaka tidak lagi terkejut dengan permintaan Charlie. Selama Charlie tidak membiarkan dia memperlakukan mereka sebagai ayah kandungnya, dia bisa merasa tidak nyaman. Kemudian, Charlie memandang Tawana, lalu yang lain, lalu berkata, "Oke, selanjutnya, saya akan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan setiap orang selanjutnya." Semua orang dengan cepat melihat ke arah Charlie, bertanya-tanya apa rencana selanjutnya. Terutama Tawana, yang terlihat sangat gelisah dan gelisah. Charlie berkata dengan tenang, "Tuan Mitsui bertanggung jawab untuk memblokir semua berita, segera menenangkan semua orang, dan mengusir kendaraan untuk dibuang tanpa meninggalkan jejak apapun. Mulai sekarang, kejadian ini akan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi." Mitsui Yoshitaka segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan mengatur seseorang untuk menanganinya." Charlie melanjutkan, "Peter, saya tidak tahu apakah Peter Roger adalah nama asli Anda. Tapi mulai sekarang, Anda harus memutuskan semua kontak dengan dunia luar dan mengikuti pengaturan Tuan Mitsui." Peter Roger berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan Wade. Omong-omong, nama asli saya adalah Liam Smith, dan saya bertugas di Korps Marinir AS." Charlie mengangguk, menoleh ke arah Tawana, dan berkata, "Nona Sweet bisa istirahat sekarang dan bersiap untuk pertunjukan malam ini. Selain itu, masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk orang tuamu." Begitu Tawana mendengarnya, dia langsung menangis dan mengagumi isak tangisnya. "Aku tidak mau ada konser. Batalkan konsernya." "Batal." Mitsui Yoshitaka tiba-tiba pusing. Semua orang tahu bahwa pertunjukan ini dipromosikan oleh keluarga Mitsui. Dia juga secara khusus menyelenggarakan pesta masyarakat kelas atas hari ini. Puluhan ribu penonton di luar sudah mulai berdatangan, menunggu untuk masuk. Tawana tiba-tiba mengatakan bahwa konsernya dibatalkan, dan akan sulit bagi keluarga Mitsui untuk menjelaskannya kepada semua orang. Jadi, dia hanya bisa membujuk dengan sabar. "Aduh, Nona Sweet, bagaimana Anda bisa membatalkan konser beberapa jam sebelum pertunjukan? Banyak penggemar dari tempat lain bahkan luar negeri yang sudah datang. Pembatalan saat ini juga akan merugikan reputasi Anda. Sungguh berdampak besar." Tawana menangis dan berkata, "Aku hampir mati. Kenapa kamu memintaku mengadakan konser? Aku tidak ada izin dengan apapun sekarang. Aku hanya ingin kembali ke Amerika." "Kembali ke Amerika?" Charlie berkata dengan dingin. "Orang yang ingin membunuhmu ada di Amerika.
Aku tidak akan menghentikanmu untuk kembali mati. Tetapi kamu tidak bisa kembali hari ini. Kamu harus jujur kepada saya untuk pertunjukan malam ini. Pertunjukannya sudah selesai. Saya sudah memiliki playlistnya. Saya akan memeriksanya ketika waktunya tiba dan Anda tidak akan bisa menyanyikan satu lagu pun. Mitsui Yoshitaka tidak menyangka Charlie menjadi begitu kuat dan langsung memaksa Tawana untuk tampil. Dia berpikir dalam hati, bintang besar seperti ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Kamu tidak membujuknya untuk datang, tapi kamu mengancamnya. Dia dapat dengan mudah menghasilkan uang di usia yang begitu muda. Dengan ratusan juta dolar, tampaknya jauh lebih buruk daripada caebol besar. Tapi keluarga gadis kecil ini, tidak ada keluarga yang perlu dinafkahi. Seseorang menumpuk ratusan juta dolar setahun, memberikan sebagian kepada orang tuanya sebagai uang saku, dan sisanya adalah atas keahliannya sendiri menjadi lebih seru. Anda hanya dapat menghasilkan ribuan dolar lebih sedikit dari satu konser. Aneh kalau dia mendengarkan Anda ketika dia sedang marah. Saat ini, Tawana sangat tidak puas ketika mendengar Charlie begitu mendominasi. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun. Tapi kemanapun pergi, dia tidak dikelilingi bintang. Bill Gates harus menyebut dirinya penggemar di depannya. Namun di depan Charlie, dia sepertinya telah menjadi karyawannya, diperintah dan dimarahi olehnya. Oleh karena itu, amarah orang besar dan seorang wanita muda tiba-tiba muncul kembali di hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Mengapa? Mengapa saya harus mendengarkan permintaan Anda untuk melanjutkan pertunjukan setelah begitu ketakutan? Saya tidak akan tampil. Trevor di sampingnya memamerkan giginya dengan Charlie. Dan dengan cepat meraih lengannya dan berkata dengan serius, "Sayang, Tuan Wade menyelamatkan hidup kita. Kamu tidak dapat berbicara dengannya seperti ini. Kamu harus memberikan rasa hormat yang cukup. Kamu tahu." Tawana menghentakkan kakinya dengan marah. Tapi dia mengancamku. Kenapa dia memaksaku untuk terus tampil? Charlie berkata dengan dingin. Mengapa? Mengapa saya membeli tiket hari ini? Tawana tiba-tiba menjawab dan tidak tahu harus menjawab apa. Shinmei Mitsui di samping mau tidak mau mengangkat tangan dan berkata dengan takut-takut. Itu, Tuan Wade. Saya berani mengatakan bahwa semua tamu yang dapat menghadiri pesta hari ini akan menerima tiket gratis. Charlie bertanya balik. Ada apa dengan tiket gratis? Bukankah saya harus mengeluarkan uang untuk terbang dan menginap di hotel? Bukankah waktu berharga saya diperhitungkan? Dia menghasilkan ratusan juta dolar setahun. Jika saya menyelamatkan hidupnya, itu akan bernilai setidaknya 1 tahun penghasilan. Bantuan ratusan juta dolar tersisa di sini. Dan saya tidak bisa meminta dia tampil. Shinmei Mitsui berkata dengan malu-malu. Tuan Wade, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin mengklarifikasi masalah tiket. Melihat putrinya mengatakan yang sebenarnya, Mitsui Yoshitaka segera menjelaskan kepada putrinya. Tuan Wade, saya juga takut Anda akan tertipu. Jika Anda membeli tiket dengan harga tinggi dari luar, bukankah terlihat begitu keluarga Mitsui kita memiliki manajemen internal yang buruk? Charlie tidak memandangnya dengan baik dan berkata dengan dingin. Tuan Mitsui bertanggung jawab atas keluarga besar. Mengapa ingatannya begitu buruk? Kami baru saja memberitahu Anda setengah jam yang lalu bahwa kami diundang oleh Nona Sachiko Sasaki dari keluarga Sasaki. Apakah ini berarti Sasaki Sachiko menjual tiket hadiah Anda kepada kami? Bagi Mitsui Yoshitaka, Charlie terlalu malas untuk melihatnya dengan baik. Semakin banyak orang seperti itu, semakin sedikit Anda bisa memasukkannya. Karena jika Anda memberikan sedikit sinar matahari, dia tidak hanya akan bersinar, tetapi dia juga akan merasa bahwa dia adalah matahari. Jika dia tidak memarahinya dan membuatnya terlihat buruk, dia mungkin mengira dia menyelamatkan Tawana dan Trevor hanya untuk menyenangkannya. Banyak orang di posisi tinggi rentan terhadap rasa percaya diri yang berlebihan seperti ini. Charlie harus terus-menerus menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan 2 gagasan inti kepadanya. Pertama, dia di sini bukan untuk membantu. Jadi jangan terlalu sentimental. Kedua, saya tidak peduli seberapa cakap atau status tinggi Anda di Jepang. Di mata saya Anda bukan siapa-siapa. Mitsui Yoshitaka juga sangat malu saat ini. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Charlie, dia pasti tahu bahwa Charlie tidak peduli sama sekali. Di masa lalu, jika seseorang melakukan sesuatu kepadanya, dia hanya perlu mengatakan bahwa dia mengingatnya. Dan orang lain akan berterima kasih. Seolah-olah dialah yang membantu orang lain. Bukan dia.
Tapi Charlie berbeda. Charlie menunjukkan memamerkan pada dirinya di setiap kesempatan. Kuncinya adalah dia memang menarik selangkangannya. Ditipu kali ini sama dengan memiliki penis besar di depan Charlie dan Kathleen. Jadi, dia hanya bisa berkata sambil mencibir di wajahnya. Kritik Tuan Wade adalah saya harus secara aktif memperbaiki di masa depan dan meningkatkan ingatan saya. Charlie mengabaikannya, tapi melihat ke arah Tawana, dan berkata dengan dingin, lupakan aku dan istriku yang datang jauh-jauh untuk menonton konsermu. Menurutmu, apakah aku menyelamatkanmu dengan sia-sia? Kamu dan aku bukan saudara. Dan Anda belum memberi saya sepeser pun. Dan saya juga ragu dengan posisi yang selalu Anda promosikan. Terus terang, kita bahkan tidak bisa membuang air kecil di panci yang sama. Alasan kenapa aku menyelamatkanmu bukan karena rasa keadilan, tapi demi istriku. Istriku datang jauh-jauh untuk menonton konsermu. Seandainya kamu bernyanyi, dia tiba-tiba meninggal sebelum pertemuan dimulai. Aku takut suasana jantung akan mempengaruhi. Jadi aku menyelamatkan kalian berdua. Setelah jeda, Charlie melanjutkan. Biar saya lebih berterus terang. Saya menyelamatkan Anda hanya agar Anda dapat menyelesaikan konser hari ini. Jika seseorang ingin membunuh Anda besok, saya mungkin tidak akan repot-repot membantu. Bisakah kamu mengerti? Tawana tiba-tiba menangis sedih dan terjatuh. Meskipun dia tahu bahwa Charlie mungkin tidak menyukainya, dia tidak berpikir bahwa mengatakan kebenaran akan sangat menyakitkan. Mitsui Yoshitaka dengan cepat membalas dan berkata kepada Tawana, Nona Sweet, Anda harus mendengarkan pengaturan Tuan Wade dan bekerja dengan baik malam ini. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan. Saya akan mengerahkan semua tim keamanan terbaik untuk melindungi Anda sepanjang waktu. Setelah pertunjukan, kamu kembali ke Manor bersama kami dan kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Tawana menangis dengan suara pelan. Aku hampir mati ketakutan. Jantungku masih berdebar kencang. Bagaimana aku bisa tampil? Charlie berkata. Bagaimana penampilanmu adalah urusanmu. Seperti yang saya katakan tadi. Selama kamu menyanyikan semua lagu di playlist, itu akan baik-baik saja. Jika tidak berhasil, cukup buka setengah mikrofon atau lip sync. Lagi pula, kami tidak melakukan hal semacam ini di sini. Setelah melihatnya berkali-kali, saya bisa merasa kasihan. Selama orang yang berdiri di atas panggung itu nyata, tidak masalah apakah yang lain itu nyata atau tidak. Saat menonton konser, yang utama adalah melihat suasananya. Tawana merasa terhina dan tercekat. Saya penyanyi profesional dengan etika profesional. Dan penyanyi asli profesional. Bagaimana Anda bisa mempermalukan saya seperti ini? Charlie mengangkat tangannya ke hadapannya dan mengklarifikasi dengan sangat serius. Saya tidak bermaksud mempermalukan Anda. Saya berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Mungkin artis etika Anda lebih tinggi. Tetapi kami benar-benar tidak terbiasa dengan apapun. Yah, meskipun aktor dan penyanyi Amerika Anda memiliki kehidupan pribadi yang cukup sederhana, itu dibenci. Tapi setidaknya ada spesialisasi dalam industri seni. Banyak penyanyi dan aktor kita mengingat kehidupan pribadi mereka. Banyak aktor bahkan tidak tahu dialog mereka. Mereka hanya berbicara kosong dan mengandalkan pasca dubbing. Banyak penyanyi yang mengadakan konser setengah-setengah. Open mic dan bahkan lip sync adalah hal yang lumrah bagi kami. Melihat ketulusan Charlie, Tawana merasa lebih nyaman. Dia dengan lembut menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, aku bisa terus tampil, dan tidak perlu berbuat curang. Hanya saja kondisiku sedang tidak baik hari ini. Jika kinerja terganggu. Tapi jangan salahkan aku. Tidak, Charlie memegang tangannya. Kamu hanya perlu bertindak. Tawana menatap Charlie dengan samar dan berkemah dengan suara rendah. Oke, kalau begitu, maka pertunjukan malam ini akan berjalan sesuai rencana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.